Mobilnya ada car seat. Jadi pertama kali punya anak belinya yang merek Joy dulu. Kalau buat bayi baru lahir dia ada stepnya yang lebih kecil, jadi ada tambahan busa. Nah ini bisa dipakai nih sampai anaknya gede. Kalau cecenya ini udah dilepas busanya, jadi lebih lega. Karena punya anak, iya. Karena punya anak lagi satu, belilah yang model bisa dijinjing buat taruh yang baby. Jadi babynya yang masih kecil taruh sini. Yang tadi kain cukinnya yang modern ini bisa dipakai buat sebagai alas car seatnya. Terus ada lagi, kalau di mobil ini harus bawa perlak. Aduh, perlak ini buat ganti popok, bisa digelar kayak gini. Jadi kan dia tiap jam tuh biasa kalau lagi di perjalanan perlu bawa perlak sama tisu basah, baju ganti, popok dalam satu tas ini. Jadi ini tas yang nggak dibawa turun naik. Breeze pump, ini aku beli yang merek Pigeon, yang elektrik, harganya lumayan mahal. Aku beli tanpa tahu gunanya. Bukan gunanya ya, gunanya memang buat pompa susu kan, tapi tanpa tahu fungsinya seperti apa dan tujuannya kayak gimana. Jadi aku beli aja karena ini ada di list belanja barang-barang newborn, dan teman-teman aku juga pada beli ini yang baru punya baby. Tapi ternyata kalau buat aku ini tidak kepake karena aku itu ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Jadi aku mengurus sendiri babyku. Harusnya aku langsung aja breastfeeding direct kan, nggak pakai di pompa segala, karena lebih bagus ASI itu kalau diberikan secara langsung, ada bonding, terus juga lebih fresh tanpa harus di pompa-pompa kayak gini. Karena pompa itu jadi tambah kerjaan aja. Aku buat pompa satu payudara aja kan harus 15 menit. Terus juga kalau 2 berarti setengah jam. Sedangkan bayiku itu dalam setengah jam itu udah bisa nyusu, terus bisa pipis. Kalau dikerjain sendiri semuanya tuh nggak bakal keburu. Belum lagi pompa susu ini harus disterilin, botol dotnya juga disterilin. Nah, kekurangannya lagi kalau sudah pakai pompa, otomatis kan harus diberikan melalui botol dot kan. Sedangkan tidak bagus, lebih bagus kalau dia nyusu langsung. Pertumbuhan giginya itu kalau sering-sering pakai botol dot itu nggak bagus. Terus juga bikin baby jadi overfeeding. Jadi menurut aku, buat kalian yang sama seperti aku, ibu rumah tangga yang tidak bekerja, lebih baik tidak membeli breast pump ini karena harganya mahal juga dan lebih banyak ribetnya daripada keuntungannya. Nah, terus ada lagi nih penghangat susu. Kalau kalian asinya dipompa terus dimasukin ke kulkas, waktu asinya mau dipergunakan perlu banget punya penghangat botol ini. Jadi nanti asinya tinggal ditaruh di atasnya aja. Dia menyesuaikan kehangatannya untuk langsung diminum sama baby kalian. Tapi kalau aku ini sangat tidak kepake ya, karena kan aku nggak pompa lagi. Lagian ini juga dapat hadiah sih. Terus yang di atasnya nih ada kapas buat dibulet-buletin kapasnya. Tapi aku juga nggak pakai kapas bulet-bulet sih. Ini kapas bulet-buletnya juga ada nih di bawah. Masih ada dari zaman anak pertama aku. Aku beli nggak sampai habis dipakai. Memang sih gunanya kan buat ngebersihin kotoran mata, kuping gitu kan. Tapi aku bersihin kotoran matanya pakai baju aku aja, pakai tangan aku aja gitu, lebih gampang. Terus bersihin popok abis pup gitu kan, dicebok aja di kamar mandi pakai air mengalir, itu lebih bersih. Terus pakai sabun daripada harus pakai kapas bulat-bulat ini. Kapas bulat-bulat ini kan digunainnya kan sama air ini ya, biasanya didihin dulu pakai airnya, direbus dulu, terus baru digunain ke kapas bulat-bulat ini. Jadi ya lebih ribet lah, mendingan langsung aja ke toilet gitu kalau buat aku sih. Wah, ternyata aku ada satu bungkus lagi yang belum dibuka. Ini dari zaman anak pertamaku, jadi benar-benar aku nggak pakai ya. Nah, ada lagi nih, ini namanya Breeze Pad. Ini hadiah dari
Breeze Pump merek Pigeon juga sama. Ini juga aku nggak pakai sama sekali karena ya kalau misalkan payudara aku rembes gitu kan basah, ya basahnya kan di BH aja gitu, nggak usah dipakein Breeze Pad kayak begini, jadi aku nggak pakai sih. Nih ada lagi, ini namanya breast shield ya. Jadi kalau misalkan kalian punya nipple yang flat, pakai ini, jadi membantu bayi kalian kan bisa menyusui dengan mudah ya. Tapi sekali lagi nih aku nggak kepake, aku asal beli-beli aja karena ini ada di daftar belanja newborn. Jadi sebenarnya aku nggak tahu nih pakai kayak ginian, ini nggak kepake banget gitu, karena memang aku juga flat nipple, tapi setelah sering-sering disusui ke baby aku, jadi kan nipple-nya keluar lagi gitu. Kalau pakai ini tidak dianjurkan oleh dokter laktasi. Apapun jenis dot kayak gini, yang pokoknya yang karet, botol susu, shield nipple kayak gini tuh, ini nggak boleh dipakai sama dokter laktasi karena ini membuat baby tuh jadi bingung puting ya. Jadi ini tidak kepake sama sekali, masih baru banget, belinya mahal lagi. Nih kalau di tempat tinggal satu lagi aku tuh sediain alkohol. Kalau bayi baru lahir kan dia punya pusernya itu kan masih basah, jadi tiap kali ganti popok sering-sering aku kasih alkohol ini supaya tali pusatnya tuh cepat kering. Terus ada juga lotion Cepagel, ini lotion khusus alergi. Jadi anakku yang pertama nih, waktu pas kecil itu dia alergi susu sapi. Dia punya alisnya tuh kayak apa tuh, kayak ada keraknya gitu. Terus abis itu kulitnya tuh pada merah-merah. Nah pakai lotion ini. Yang mana ya Tika ya? Ini rekomendasi dari dokter. Sama juga ada minyak kayu putih, tapi isinya minyak telon, sama ini alkohol. Jadi kalau pas kecil si Silka itu diajarin dari rumah sakit, tali pusatnya itu dibungkus sama kain kasa alkohol ini. Tapi kalau anak keduaku nggak direkomen suruh bungkus-bungkus, dibiarin gitu aja. Sama juga dia copot juga dalam 7 hari. Jadi terserah kalian. Kalau ini kan aku beli banyak, jadi masih ada sisa. Oil ini tidak direkomendasikan ya. Ini bukan buat baby baru lahir. Nih ada gabak juga, sama aku beli kayak ginian, asal beli aja tanpa tahu aku akan pompa atau tidak. Yang penting aku beli dulu kan. Ternyata ini tidak dipakai, tuh masih baru juga. Nah kalau di tempat yang satu lagi aku punya baby box. Baby boxnya kepake sih di anak kedua aku. Kalau anak pertama aku nggak kepake sama sekali ya, karena dia nggak bisa ditaruh. Jadi dia selalu tidurnya sama aku barengan. Anak kedua ini mau ditaruh di baby box, tapi kalau malam tetap tidurnya deket sama aku. Ini kepake sih di anak kedua aku. Dia mau ditaruh di sini, terus juga bisa buat taruh baju-baju. Terus kalau abis mandi atau mau ganti popok, setiap kali selalu ditaruh di sini. Ini boleh dibeli. Nah yang terakhir, bantal. Aku beli bantal ini waktu pas anak pertama aku, tapi nggak dipakai sama dia karena aku pikir bantal ini bantal menyusui. Dipakai di pinggang kok kecil banget sih. Ternyata ini bukan bantal menyusui, ini bantal buat taruh babynya tidur. Di anak kedua aku ini kepake banget. Setiap kali dia habis disusuin, dia ditaruh sini langsung bisa tidur. Menurut aku bantal ini seperti gendongan, seperti tangan kita yang lagi ngegendong baby. Jadi babyku tuh nyaman banget ditaruh di sini. Nah itu tadi barang-barang yang menurut aku kepake buat bayi yang baru lahir. Kalau kalian suka videonya, silahkan like, comment, dan subscribe.